Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، خصوصا دار الحبيب محمد هدار إلى الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين بكن وحلت أرواحهم مما شارك الأرض مر بها ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في بنية هذا المعهد سابقا ولاحقا، أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيار أمتي خياركم أحاسنكم أخلاقا. Muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, khiyarukum, sebaik-baiknya kalian semuanya, ahasinukum akhlaqa, adalah sebagus-bagusnya kalian semuanya akhlaknya. Siapakah orang yang terbaik? Apakah orang yang terbaik itu yang ilmunya paling banyak? Apakah yang disebut orang yang terbaik itu adalah yang ekonominya paling maju, pabriknya paling besar? Ternyata yang dimaksud orang terbaik itu bukan dihitung karena materi, karena bisnis, karena jabatan, tapi karena akhlak. Yang terbaik akhlaknya adalah menjadi termulia di antara manusia. Akhlak yang paling utama ternyata pada manusia. Kalau yang dinilai sekarang di dunia kan kecantikan, sehingga ada ratu kecantikan. Walaupun akhlaknya nggak benar, tapi karena punya wajah bagus, dijadikan nomor satu. Yang dinilai adalah sekarang kekuatannya, paling kuat sedunia, ngangkat barbel sekian ratus kilo. Yang dinilai kan sekarang diidolakan, dihebat-hebatkan yang larinya paling cepat, yang renangnya paling bagus. Yang dinilai itu karena tinjunya paling kuat, mengKO musuhnya, lawannya. Hanya itu yang dinilai, padahal bukan itu nilai manusia. Nilai manusia adalah akhlaknya. Nggak ada dinilai karena akhlaknya, nggak ada. Karena itu Pak, sampean jangan mengidolakan
cenderung seneng orang yang mendapatkan piala, belum tentu akhlaknya bagus sebabnya. Waduh, sering masuk televisi karena Pak nyanyinya bagus, delok akhlaknya, lihat akhlaknya. Waduh, karena dia tadi itu jadi ratu kecantikan, difoto di itu dan ini, lihat akhlaknya. Yang penting manusia itu adalah akhlak, bukan ketenaran, bukan pialah, bukan itu semuanya. Hati-hati. Khiyarukum ahasinukum akhlago. Rupanya akhlak ini mau digeser dari orang-orang Indonesia, sehingga yang ditampilkan itu yang nggak bener akhlaknya. Kemarin saya iseng-iseng ngelihat televisi, ya opo begitu ya. Jadi mereka seakan-akan menyatakan tato itu adalah satu lambang kebanggaan. Sehingga yang ditampilkan perempuan cantik pakai tato, laki-laki yang ganteng pakai tato, supaya sampai niru semuanya, anak-anaknya sampai supaya niru. Nah kalau sudah demikian kan nanti akhlaknya pemuda Indonesia hancur jadinya. Nanti akan kita bahas itu. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad la'ala khuluqin azim, benar-benar di atas budi pekerti yang agung. Nabi itu ganteng, Pak. Tampan, gagah, cerdas, jujur, hebat semuanya. Tapi yang dipuji oleh Allah bukan kegantengan Nabi, bukan kecerdasan Nabi. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akhlaknya Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini adalah satu gambaran pentingnya akhlak. Nabi sendiri diutus oleh Allah untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Tugas utama Nabi adalah menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang baik itu diukur gimana ya? Apakah akhlak yang baik orang senyum terus sampai turune mesem? Atau akhlak yang baik itu adalah semua orang diajak salaman walaupun perempuan yang bukan mahramnya? Akhlak itu apakah begitu? Apakah akhlak yang mulia tadi itu adalah berbaik semuanya walaupun bergabung dalam ibadahnya orang non muslim? Akhlak yang baik itu kalau kamu masuk gereja, kalau kamu masuk kelenteng, kalau kamu masuk itu biara, kalau itu kamu masuk gitu. Apakah itu akhlak? Apa itu akhlak yang baik? Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya akan akhlaknya Nabi, gimana sih akhlaknya Nabi itu? Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Lah, akhlak yang baik itu kalau cocok dengan Al-Quran. Kalau nggak cocok dengan Al-Quran sekalipun orang memuji-muji, itu bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah cocok dengan ajaran Al-Quran.
Jadi jangan diukur akhlak itu dengan selera, dengan cocok-cocokan. Nggak cocok, saya nggak punya akhlak. Gimana nggak punya akhlak? Lah habis siapa saya datang ke rumahnya nggak salaman? Lah kamu siapa? Lah saya kan juga manusia yang harus dihargai. Lah kamu kan perempuan. Atau kamu laki-laki ketemu dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ada apa salaman sama kamu? Ya itu akhlak yang benar. Karena itu akhlak itu tidak diukur dengan cocok-cocokan. Karena itu Nabi SAW disebut karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa. Nabi itu adalah manusia yang paling bagus akhlaknya. Apakah Nabi itu harus menentok sekalipun Rasulullah dicaci maki diem aja? Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun agama Allah dihinakan diem saja? Hati-hati. Nabi itu akhlak yang baik. Dalam rumah tangganya terhadap istri dan anaknya akhlaknya bagus. Sikapnya terhadap istri, sikapnya terhadap putrinya. Dengan teman-temannya akhlaknya juga bagus. Dengan musuhnya akhlaknya juga bagus. Artinya Nabi itu siap berhadapan dengan musuh. Perang secara jantan, tidak munafik. Tapi Nabi SAW menghadapi musuh yang dia tadi itu sebanding. Kalau perempuan tidak dibunuh, kalau anak-anak kecil tidak dibunuh, kalau orang-orang sakit tidak dibunuh, yang sebanding dihadapi. Tegas, nekat. Akhlak itu, kalaupun mereka tadi itu sudah pasrah, kalaupun mereka tadi itu sudah takluk, kalaupun mereka tadi itu sudah menyerah, ya udah. Berarti dia tidak boleh dianiaya. Menghadapi musuh dengan akhlak, itulah Rasulullah. Bukan berarti kalau berhadapan dengan musuh akhlak menengtok, ya wis silakan dirampok harta saya, silakan diambil hak saya, silakan diinjak-injak martabat saya. Itu bukan akhlak, itu namanya keledai. Karena itu penting bagi manusia untuk mengetahui arti daripada akhlak. Nabi itu akhlaknya bukan hanya kepada pejabat, Pak. Bukan kepada orang atasan, sampai kepada pelayannya itulah akhlak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu pernah berkata, walaqad khadamtu Rasulullah 10 sinin. 10 tahun aku berkhidmat kepada Nabi. Fama qala li qad belum pernah Nabi berucap dengan ucapan yang menjengkelkan kepada aku. 10 tahun khidmat sama Nabi, pelayannya ini, kacongnya, belum pernah Anas bin Malik ini mendengarkan Nabi itu berkata dengan kata-kata yang menjengkelkan. Kalau saya sering murid-murid saya itu mendengarkan ucapan saya menjengkelkan, goblok, sering. Kalau Nabi belum pernah, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan belum pernah ada teguran, fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Kalau aku mengerjakan sesuatu salah, belum pernah Nabi menyatakan, kenapa kamu melakukan ini? Wala li syai'in lam af'aluhu ala fa'alta kada, atau melakukan sesuatu yang ada meninggalkan sesuatu perbuatan, belum pernah Nabi menegur, kenapa enggak kamu melakukan ini? Paham nih ya? Jadi khidmat sama Nabi, misal kalau Anas bin Malik tadi itu ketiduran,
sehingga dia tidak bisa menaruh sendalnya Nabi. Belum pernah. Sendalku kenapa nggak ditaruh ada di sini? Nggak pernah. Kalau misalnya bawa gelas kemudian pecah, belum pernah Nabi menegur kenapa bisa pecah. Tapi Nabi menyatakan nggak apa-apa Anas, udah takdir. Mau nggak mau akan terjadi sesuai dengan yang apa ditakdirkan oleh Allah. 10 tahun belum pernah dari ucapannya Nabi aja yang menjengkelkan, aku belum pernah dengarkan dari Anas bin Malik. 10 tahun itu panjang ya. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengomentari tentang masalah akhlak. Beliau menyatakan al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karita an yattali alaihin nas. Kebaikan itu semuanya adalah akhlak yang bagus. Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus. Dosa, kejelekan atau dosa itu adalah yang kamu rahasiakan di hati, tapi kamu juga tidak senang orang mengetahui isinya. Rencana-rencana nggak benar. Jadi kadang-kadang orang bagi-bagi duit. Bagus kelihatannya ya, bagi-bagi duit. Tapi sebenarnya rencananya dalam hati pingin dia dipilih. Paham ya? Orang nggak kepingin tahu isi hatinya. Yang penting nilai dohirnya. Ini al-ithim. Ini adalah kejelekan, bukan bagus. Bagus itu adalah akhlak yang baik, bersih hati kamu. Nggak ada pamrih, nggak ada tendensi, nggak ada rencana jahat. Itu adalah albir, kebaikan. Semenjak masih ada rencana yang tidak bagus dalam hati kamu, prinsipnya nggak kepingin rahasia kamu diketahui sama orang lain, artinya malu untuk diketahui orang lain, maka kamu dinyatakan telah berbuat pelanggaran dan dosa. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah. Karena itu didik anak-anak kita untuk mempunyai akhlak yang baik. Ya, orang tua dulu itu mendidik anaknya. Kalau anaknya mau sekolah, mau belajar, mau mondok, diajari, ayo sini. Ibunya ngomong, salaman sama bapak, minta doa. Salaman sama bapak, minta doa, didoakan. Dah salaman sama ibu sekarang, minta doa. Salaman diajari, salaman disedot. Itu adalah pelajaran untuk akhlak. Itu pelajaran untuk akhlak. Kalau ketemu dengan orang terhormat, ayo salaman, minta doa. Diajak ke masjid, sebelum ke masjid dituntun baca doa dulu. Diajari, ayo kaki kanan masuknya. Itu akhlak. Sebelum makan diperintahkan cuci tangan untuk duduk yang sopan. Kemudian makan dengan tangan kanan, diajari doa, diajari niat yang baik. Makan untuk apa ayo? Supaya gede badannya, nanti kalau gelut supaya menangan. Loh, nggak boleh. Diajari akhlak supaya kalau kuat bisa belajar baik, supaya kalau kuat bisa membela agama Allah. Diajari anak itu. Kalau berpakaian juga begitu. Diajari anak, ayo pakaian, ajari doanya berpakaian. Kemudian dia tadi itu diajari niat yang baik. Untuk apa pakaian? Ya supaya ganteng. Bukan, pakaian supaya nutup aurat, supaya rapi, supaya jadi orang Islam yang baik. Loh,
Diajari anak tadi itu ngajari akhlak. Orang tua yang demikian ini yang dikatakan oleh Nabi, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi baik, menjadi soleh. Akhlak. Begitulah diterapkan akhlak pada umat Islam, sehingga jangan sampai umat Islam itu punya anak, mempunyai keluarga yang tidak berbudi luhur. Rugi loh sampean. Punya anak gede-gede, gedenya jadi pelacur. Rugi sampean. Dibiayai anak gede, kecil sampai gede kelihatan cantik jadi pelacur. Akhlak nggak dibina. Dibiayai anak tadi itu orang tuanya ngengkol, jadi tukang becak, jadi petani macul. Akhlak nggak diperhatikan, gede anaknya jadi preman, tatuan badannya. Rugi loh sampean. Karena itu akhlak diperhatikan, anaknya didudukkan, nak, bapak kepingin kamu jadi orang yang soleh, anak yang soleh. Setiap saat itu perubahan pada anak dilihat. Loh kok gini model rambut anak saya ya? Didelok pak. Orang itu nggak mungkin langsung jadi rusak. Rusaknya itu pelan-pelan. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Ngikuti Yahudi Nasara itu enggak langsung, sejengkal nanti lama-lama sehasta, lama-lama semuanya diikuti. Kalau perlu masuk lubang biara, drobos juga kamu. Karena itu perubahan itu dilihat mulai sedini mungkin. Didelok, loh kok gini pakaian anakku, kok rambutnya rambut pang gini, kok sepeda motornya model begini anak saya. Dilihat, kamarnya dilihat, loh kok foto-fotonya orang kafir di sini. Pakaiannya dilihat, loh kok model begini pakaian anak saya. Dilihat, jangan dianggap biasa. Buku-bukunya itu dilihat, khususnya perempuan-perempuan, loh kok ada surat cinta, kok ada begini. Dilihat, ini sebagai orang tua, ini perhatian dengan akhlak. Jangan dianggap biasa. Lucu anak ya, rambutnya gondrong, mari ngono kicir-kicire. Jadi jarang temenan anakmu. Jangan model begitu kalau jadi orang tua. Betul-betul dijaga anaknya supaya menjadi anak yang berakhlakul karimah. Begitu akhlak lagi. Alhasil Islam itu menilai seseorang dinilai akhlaknya. Ada orang mau minang anak sampean, calon menantu, lihat akhlaknya. Waduh, soke, montore Mercy, monggo anak saya. Ternyata dia perampok, koruptor, penipu, dapat setahun melebu penjara. Rugi sampean. Wah ganteng, cocok mantu saya. Monggo diterima. Ternyata dapat setahun kecelakaan pencong kabeh ini. Dapat setahun dia sakit parah, ledek. Cantik luar biasa, ternyata selingkuh. Karena itu jangan Anda terpukau dengan itu semuanya Pak. Akhlak. Yang kaya sekarang besok bisa melarat bisa. Yang gagah ganteng sekarang besok kepor iso. Akhlak yang paling penting. Punya anak
berakhlak punya menantu, berakhlak jadi orang tua, berakhlak istrinya, berakhlak, nikmat besar itu. Walaupun hidupnya sederhana. Lihat Rasulullah SAW. Nabi itu rumahnya sederhana, makannya seadanya, tapi di rumah beliau menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Kenapa? Istrinya kelihatan senyum terus, istrinya selalu mendukung misinya Rasulullah, anaknya soleh, seneng surga, sampai di rumah tukaran tok. Istrinya cemberut, anaknya masalah terus. Malam hari dia mabuk, pagi hari turu, siang hari main judi. Apa nikmatnya orang demikian ini? Karena itu kalau kepingin hidup tentram, senang, bahagia, jadilah orang berakhlak, bentuk keluarga kamu berakhlak, maka kamu akan mendapatkan surga dalam rumah tangga kamu. Orang dulu itu, mereka tadi itu ngajari keluarga untuk berakhlakul karimah. Diajari orang dulu sama orang dulu itu. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf, yang dikenal Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, punya anak namanya Abu Bakar. Anak ini dididik mulai kecil, dididik tawadu, dididik ibadah, diajari ilmu. Udah mulai menjelang dewasa ditugasi, sini nak, sini. Sekarang kamu tak kasih tugas nak ya. Hidupnya di kota Tarim. Kamu keluar di kota Tarim, coba kamu cari makhluk Allah yang lebih jelek dari kamu. Makhluk Allah yang lebih jelek daripada kamu. Oh iya ya, berangkat pagi subuh, berangkat jalan, ketemu dengan orang yang maksiat, ketemu dengan orang yang maksiat. Dia berpikir, aku anak yang dididik ibadah sama Allah, ini orang kau maksiat, ini lebih jelek daripada aku. Sebelum dia menentukan, dia berpikir, dia merenungi, iya ya, kalau orang ini dikasih hidayat oleh Allah, tobat jadi orang baik, jadi baik dia. Saya kalau dicabut hidayatnya oleh Allah, jadi orang yang tidak baik. Belum tentu aku matinya husnul khotimah, dan belum tentu orang ini matinya su'ul khotimah. Jangan-jangan kebalik, baik di akhir umur berubah matinya su'ul khotimah. Ya Allah, kalau gitu orang ini bisa lebih baik daripada aku. Udah ketemu dengan orang tua. Orang tua ini, dia tadi itu minta-minta karena dia miskin. Oh, pemberi lebih baik daripada yang meminta gitu. Ini aku lebih baik. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tapi dia berpikir, ini orang tua, tentunya sholatnya lebih banyak daripada sholatku, bacaan Qur'annya lebih banyak daripada aku, dzikirnya lebih banyak daripada aku, umurnya sudah tua. Dia mungkin meminta-minta karena perlu. Oh enggak, ini bukan, aku lebih baik daripada dia kalau begitu. Alhasil cari manusia yang lebih baik yang lebih jelek daripada dia, ya ketemu. Mungkin binatang ya. Perintahnya kan cari makhluk yang lebih jelek daripada
cari binatang, ketemu anjing. Wah, ini anjing, binatang najis lagi. Aku manusia, cucu Nabi lagi. Ketika mau diambil, dia mikir, anjing ini yang jelas gak masuk neraka. Sekalipun dia tidak masuk surga, tapi tidak masuk neraka karena dijadikan tanah oleh Allah nantinya setelah dihakimi. Lah aku belum tentu masuk surga. Kalau aku banyak dosa tidak diampuni oleh Allah, tempatku ada di neraka. Lebih baik jadi tanah daripada masuk neraka. Sampai sore hari pulang, ketemu sama ayahnya, loh, udah dapat kamu makhluk yang lebih jelek daripada kamu. Ayah, setelah saya teliti seluruh kota ini, ternyata yang paling jelek adalah anakmu, saya, ayah. Semuanya lebih baik daripada saya. Tuh bagaimana akhlak, ya? Maka ayah tadi berkata, sekarang kamu sudah mengerti tentang diri kamu, berarti kamu sudah mengenal Allah Tuhan kamu, dan kamu sampai dengan hati yang demikian, wahai anak-anakku, kepada Allah. Kalau kita kan enggak, ojo gelem kalah kon. Sepeda motor tuku sing luwih anyar. Waduh. Anake bapak supaya lebih hebat diajari sombong, tidak diajari tawa. Karena itu ayo kita didik anak-anak kita, keluarga kita untuk punya akhlak yang baik. Tampil umat Islam dengan akhlak yang bagus. Sekali lagi, akhlak yang baik bukan berarti didoni meneng. Akhlak yang baik bukan berarti ditempelingi diem, tapi akhlak yang baik ukurannya adalah sesuai dengan ajaran Al-Qur'anul Karim. Sesuai dengan ajaran hadisnya Nabi, itulah akhlak yang baik. Hadirin sekalian dirahmati Allah, perhatikan baik-baik. Kemarin saya menyatakan bahwa hari Senin mau kita adakan demo ya, karena sudah arogansi pengembang daripada PT Sinari ya, perumahan Sinari itu adalah PT Argun Wisatria. Saya memberikan tawaran, pondok saya tutup atau perumahan itu ditutup. Tapi alhamdulillah sekarang perumahannya sudah ditutup, berarti pondoknya terus, majelis taklimnya terus. Karena itu berarti besok demo nggak ada, sudah ditutup perumahannya. Saya ceritakan kronologisnya, pantas nggak saya ngamuk itu. Jadi dulu itu si Arif ini, pengembang perumahan ini, datang kepada saya minta izin. Oh iya nggak apa-apa, saya perlu tonggo, saya perlu tetangga, karena sawah semuanya di sini, boleh. Saya tanda tangani, yang bener cuma cara kerjanya loh ya. Oh iya Habib ya. Udah tanda tangan, udah bekerja. Loh, usah model perumahan ini kok nggak ada batasnya gitu loh. Biasanya perumahan kan ada batas keliling, tembok keliling, ini kok nggak ada batasnya. Saya tegur waktu itu kepala desanya, kalau nggak salah Pak Ahmad. Kok tidak ada nih batas keliling ini? Ditegur sama Pak Ahmad, nggak ada batas keliling katanya. Loh ada itu, masa nggak ada batas keliling? Minimal kan ada batas-batas supaya tidak ada penyerobotan tanah begitu. Walhasil sampai kita difitnah saat itu akan menggelar massa, padahal enggak. Ada beberapa oknum yang ikut ada di situ. Saya pikir saya tidak kepingin rame, yang penting saya tidak diganggu, selesai. Beneran dapat sekian tahun
Orang-orang nggak tahu batas-batasnya. Akhirnya nyerobot tanah milik pondok. Karena memang nggak ada batasnya. Mulai saya protes, kok begini? Sampai akhirnya diukur bukan satu rumah, 26 rumah. Gitu loh. Bahkan ada yang mengambil sampai 80 cm. Loh, tanah pondok, Pak. Kalau tanah saya halalkan, tidak ada masalah. Ini pondok bukan milik saya. Ini milik Anda semuanya. 1 senti bukan ada milik saya. Saya hanya pengelola. Saya protes keras, nggak bener. Gimana kalau diganti duit? Saya nggak butuh duit. Ini bukan untuk diperjualbelikan. Bongkar dan bangun mereka kembali. Mau dibongkar tapi nggak dikasih ganti rugi warga. Padahal warga nggak tahu masalah itu, gitu loh. Arogan. Alhasil lama kelamaan kok saya jengkel. Saya datang ke sana, ndak digubris. Saya datang situ ndak gubris. Sampai kita mulai ada, kita tutup dulu, masih ingat ada 100 orang kira-kira menutup ada di situ. Akhirnya Bapak Kapolres mendudukkan bersama-sama dengan si Arif tadi itu, kita udah akan ditangani dalam 1 bulan ini, akan dibongkar dan akan dibangun sampai 3 bulan selesai. Tanda tangan Kapolres jadi saksi, camat juga jadi saksi. Loh, itu tidak dilaksanakan, mentang-mentang lagi, mentang-mentang lagi ini orang tidak dilaksanakan. Loh, sampai 6 bulan pegel saya. Wah, kalau begini kan tidak enak ini. Jangan-jangan banyak pengembang yang model demikian. Nggak taunya, Pak, ada peraturan daripada bupati, setiap perumahan itu ada tembok keliling 3 meter. Loh, ini loh yang saya kecewa ini. Oh, jadi tidak bener. Goro mulai pian ini. 7 tahun digoroi saya ini. Jengkel saya. Oh, tidak bener ini. Ini kurang ajar ini. Ini bukan karena orang Cina dengan orang Arab atau dengan orang Jawa. Ini orang dolim. Di sekitar sini banyak pabrik milik orang Cina kan. Aman, nggak ada masalah. Tanya sama mereka. 1 sen pun saya tidak pernah minta duit. Di sebelah utara sini ada pabrik, dulu asapnya masuk ke pondok sini. Saya panggil yang punya, Pak, asapnya itu ganggu sama kita, tolong dibenarkan. Anu Habib, saya pingin ngasih setiap bulannya bantuan untuk pondok. Saya nggak minta itu pabriknya sampean buat bangunan yang standar, yang sekiranya asapnya nggak sampai sini. Itu aja permintaan saya, nggak usah kasih. Oh gitu Beb, ya. Udah dibangun bagus. Dapat kira-kira 2 bulan, kawulnya datang ke sini. Saya panggil. Langsung sebelum sampai, oh Beb ini Beb ya, iya. Oh berarti ini ada keterlambatan untuk pengangkutan kawul ini. Langsung ditangani, lu bagus. Malah waktu itu saya ngomong kalau saya dikasih, saya minta 1. Apa Habib? Saya akan siap kasih. Saya minta 1. Kalau sholat Jumat jangan dilarang pegawainya, izinkan untuk sholat Jumat. Oh iya siap Habib, kami kasih waktu kok untuk mereka sholat Jumat. Nggak pernah Pak saya. Malah ada yang di mana itu ya, ada salah satu di antara itu datang ke sini, pas dia naik mobil turun. Waktu kami bangun di sini. Habib minta apa Beb? Semen. Saya dari hati ingin bantu. Enggak, terima kasih. Kalau saya perlu, saya akan datang sama sampean. Sebelum saya minta jangan dikasih. Pak, alhamdulillah bangunan pondok ini belum pernah minta bantuan kepada siapapun, walaupun kepada pemerintah. Saya jaga
saya jaga, saya tidak ingin mengganggu siapapun. Tapi saya mohon sama Allah, alhamdulillah kasih lancar. Alhamdulillah kasih lancar. Tahukah celengan yang Anda beber itu, yang Anda beri tadi itu bukan untuk apa-apa. Ini loh jadinya diantaranya salon. Kemudian kopi yang Anda minum itu bukan untuk pribadi saya. Templean yang saya terima itu ada saya kumpulkan. Sampai yang ada di Masjid Jami' sampai terjadi beberapa plasma. Alhamdulillah Allah kasih cukup, nggak sampai minta-minta. Ada apa saya mau menarget, saya bukan preman. Jadi saya merasa didolimi, ini tidak benar, ini fitnah ini. Karena itu saya bersikap demikian. Saya bukan mau show-offos. Nih loh Habib Taufik kuat. Sombong namanya itu. Orang sombong itu akan dijatuhkan oleh Allah. Saya tidak ingin jadi orang yang sombong, tapi saya tidak mau orang yang sombong itu semena-mena. Tawadhu kepada orang tawadhu wajib hukumnya. Sombong kepada orang yang tawadhu haram hukumnya. Tawadhu kepada orang yang sombong hina namanya. Sombong kepada orang yang sombong itu adalah penting supaya tidak semakin jadi orang yang sombong tadi itu. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi supaya dia sadar kamu tidak bisa menginjak-injak martabat warga Pasuruan dengan hartanya kamu. Kita semuanya bukan budak. Karena itu ini satu pelajaran bagi kita semuanya. Ojo gampang kamu itu mendatangkan investor yang cari keuntungan di Pasuruan tapi dengan cara merugikan warga Pasuruan. Nggak benar. Kasihan itu penduduk perumahan Sinari juga. Mereka juga terdolimi sebenarnya. Tapi yang jelas urusannya sudah selesai, alhamdulillah. Pemerintah sudah mencabut izinnya, karena itu tugasnya kepala desa. Tugasnya kepala desa jangan sampai ada aktivitas lagi. Kalau enggak berarti Anda yang melanggar, berarti ada di tangan saya ini pencabutan izin. Tugas Anda sekarang melarang segala aktivitas yang ada di sana, dan tidak boleh ada penjualan atau pembangunan rumah lagi ada di situ sampai masalahnya selesai. Dan tetap saya gugat ada di pengadilan. Bukan saya mau main-main. Supaya tahu diri ini orang yang sombong ini, yang sering mempergunakan hartanya untuk mendolimi orang. Jadi insya Allah ini semuanya tidak perlu kita demo. Ini Pasuruan ini kita cintai. Pasuruan ini kita cintai. Alhamdulillah selama ini kan kondusif Pasuruan, nggak ada demo macam-macam. Lah kok mau dirusak dengan satu orang gitu loh, kan kurang ajar ini. Kalau kita ibaratkan Pasuruan ini rumah yang indah, ada taman-taman yang indah, ada pohon-pohon yang indah, ada bunga-bunga yang indah. Penghuni rumah seneng, penjaga rumah seneng, security keamanannya juga seneng. Cuma ternyata ada satu tikus di situ. Tikus ini mengganggu keamanan ini, meresahkan. Sahibul bait bingung gimana caranya tikus ini supaya nggak ada di rumahnya. Gimana? Keamanan tukang kebun juga bingung gimana ini supaya tikus ini nggak ada di sini. Alhamdulillah ternyata datang kucing saat itu. Dengar suaranya kucing, dengan gerengnya kucing, tikusnya akhirnya lari dari rumah situ. Lega sahibul baitnya, lega, keamanannya tukang kebunnya lega. Begitulah yang terjadi di Pasuruan ini.
Bingung semuanya, gimana nih cara untuk ngatasi Arif ini yang datang ke Pasuruan kok membuat semena-mena begini nih. Bingung semuanya. Alhamdulillah sekarang sudah tikusnya hilang. Cuma nggak enaknya saya jadi kucingnya dari sini. Karena itu tetap kita jaga. Nggak perlu kita ada demo supaya Pasuruan tetap kondusif. Jangan karena satu orang akhirnya kacau. Tapi semuanya tadi itu sebagai pelajaran. Hati-hati kepala desa. Jangan asal orang kamu masukkan untuk bekerja ada di sini. Catat semuanya. Jangan sampai merugikan masyarakat yang ada di desa sini. Begitu juga kepala desa yang lainnya. Camat juga begitu. DPR juga begitu. Kalau ada keluhan daripada masyarakat, rungokno. Jangan sampai ditunda-tunda. Orang sakit itu kalau tertunda pengobatannya semakin parah sakitnya. Orang kalau sudah tertekan, kalau tertunda tidak diatasi, jadi anarkis nantinya. Anarkis itu terjadi gara-gara kok ndak krungu. Kamu ndak mau mendengarkan suara rakyat. Begitu juga keamanan, langsung ditangani. Kasihan. Jangan nanti akhirnya jadi oknum yang kamu itu keluar. Orang itu membayar kamu untuk supaya aman. Lah kok tambah resah? Nah, karena itu jadilah kamu dari itu orang yang baik. Nah, kita harus kerjasama. Alhamdulillah kita kerjasama dari dulu. Ulama, umara, aparat Pasuruan aman dari dulu. Karena itu nggak perlu kita adakan demo lagi. Yang penting sudah ditutup. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi satu pelajaran bagi kita untuk supaya kita bisa menjaga Pasuruan sebagai kota santri yang insya Allah menghantarkan daerah yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Udah dijamin. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk satu daerah mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, berkah dari langit diturunkan oleh Allah, berkah dari bumi dikeluarkan oleh Allah. Berkah dari langit insya Allah aman daripada banjir macam-macam, daripada malapetaka dari langit. Berkah dari bumi hasilnya insya Allah bagus semuanya. Nah kalau sudah turun hujan tapi acur kabeh, kemudian hasil bumi ternyata gagal semuanya, nggak berkah, koreksi. Kenapa? Loh, jangan-jangan kamu mengadakan maksiat ada di kota Pasuruan. Jangan-jangan kedoliman yang merajalela ada di kota Pasuruan. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya selamat. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kesadaran bagi yang lupa. Allah memberi bimbingan bagi orang yang hatinya tidak baik. Dan mudah-mudahan pejabat-pejabat Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Bagi aparat-aparat yang bisa menjaga keamanan kita. Kita doakan mereka yang dengan tulus ikhlas menjaga keamanan kita, Allah berikan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan pelajaran juga bagi semua pengusaha-pengusaha, jangan Anda zalim kepada orang yang lemah, karena Anda menjadi orang yang berhasil adalah berkat orang-orang yang lemah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sekali lagi masalahnya sudah selesai, tapi yang jelas harus dikontrol. Tinggal sekarang tugas daripada desa dan kecamatan untuk tidak boleh lagi mengoperasikan PT Perumahan Sinari untuk diteruskan sehingga permasalahan betul-betul clear dan selesai. Dan semoga insyaallah kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah daripada Allah. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.